Gengs, gue lagi happy banget karena gue kan habis repurchase nih, beli lagi produk Mireal Glossy Series. Ya kayak biasa, kalau ini udah habis pasti gue beli lagi ya, soalnya kan ada voucher yang ini nih biar bisa dapet diskon. Alahnya selain diskon, pas produknya nyampe nih, loh kok kita lihat kayak ada yang beda nih. Ternyata ini adalah Golden Ticket. Gue baru dikasih tahu kalau sekarang Mireal ini tuh ada yang namanya Golden Ticket kayak gini. Sama ada satu lagi namanya Silver Ticket. Tapi yang gue dapat nih Golden Ticket. Nanti kalau kita dapat Silver Ticket kita update lagi ya. Dimana kita bisa dapetin nih waktu beli produk-produknya Mireal kayak gue tadi. Kalian pernah nonton film ini nggak? Charlie and the Chocolate Factory. Dimana orang-orang yang beruntung tuh dapetin Golden Ticket kayak begini dan bisa ditukerin dengan hadiah. Seru banget ya. Gimana pokoknya kalau yang Golden Ticket kayak gini nih, itu hadiahnya berupa cashback 200% gengs, atau 2 kali lipat dari total pembelanjaan kita. Dan kalau kalian dapatnya silver ticket itu 100%. Maksudnya gini, misalkan kalau kalian beli produknya Mireal gitu, terus pas nyampe nih kayak tadi gue buka, loh kok ada beginian nih, ada golden ticketnya nih. Langsung aja scan barcode-nya dan chat ke adminnya Mireal buat klaim hadiahnya langsung. Jadi udah deh, beli produknya Mireal udah pasti cuan banyak, udah BPOM halal pula. Kita udah repurchase nih berapa tahun, kandungannya nggak main-main, nyari apa lagi sih lu? Jadi langsung aja klik linknya ada di bawah. So guys, di video kali ini gue akan membahas sebuah acara kuis yang mengusung tema kejujuran, tapi justru berakhir di pemakaman. Nah loh, kalau begini apakah benar jadinya semua kejujuran itu baik? Makanya menarik nih buat bahan diskusi. Kalian dengerin dulu deh. Kasus dari seorang wanita bernama Rutalia Saya Sanchez asal Peru nih gengs. Lu tahu nggak di mana Peru? Saya tidak bisa menjawabnya. Jadi Peru itu letaknya di Amerika Selatan ya, jauh. Ntar kapan-kapan kita ke sana insya Allah ya. Ngayal aja dulu dari sekarang. Nah ceritanya, waktu itu si Ruth ini lagi ikut sebuah acara kuis di televisi. Judulnya tuh El Valor de la Verdad. Dimana memang program kuis itu sebenarnya diadaptasi dari acara Amerika yang aslinya berjudul The Moment of Truth. Dan si Ruth ini itu adalah kontestan pertama untuk syuting episode awal nih di Peru sana. Kalau orang TV itu biasanya nyebutnya pilot project. Jadi abis nanti episode 1 tayang nih, dilihat dulu ratingnya bagaimana. Kalau bagusnya lanjut, kalau jeblok ya nanti bakal di-meetingin lagi mau lanjut apa kagak. Jadi intinya acara kuis The Moment of Truth ini itu adalah sebuah kuis di mana para kontestannya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan biar bisa mendapatkan ya hadiahnya berupa uang. Di mana sesuai judulnya, pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab dengan jujur semua. Gamenya itu terdiri dari 6 level. Yang makin tinggi levelnya, tentu pertanyaannya ini makin sensitif untuk dijawab secara jujur. Macam nyerempet-nyerempet ke rahasia pribadi kehidupan kita begitu. Dan untuk mengetahui kalau kontestan ini tuh jujur apa enggak nih jawabnya nih, caranya bukan pakai indera keenam ya, melainkan para kontestan itu sebelumnya diinterview lebih dulu. Dicari tahu nih asal-usulnya, plus juga dites namanya pakai poligraf. Buat teman-teman semua nih mungkin lebih familiar, poligraf itu juga sering sih disebut dengan lie detector. Dimana lie detector itu merupakan alat yang biasa digunakan untuk menguji kebohongan seseorang. Alat itu biasa dipasang di sekitaran lengan dan dada untuk mendeteksi perubahan detak jantung dan tekanan darah seseorang. Soalnya menurut penelitian biasanya kalau orang lagi berbohong, itu detak jantung orangnya itu akan lebih cepat karena mungkin dia merasa cemas kali ya. Kamu pikir saya tuh percaya apa sama sumpah anak setan macam kamu, ha? Namun yang kita sering dengar nih, misalkan lagi bahas kasus psikopat tuh, orang yang berdarah dingin gak punya hati nurani, biasanya mereka pada lolos. Gak mempan sama si lie detector ini, karena ya emang bakal lempeng aja gitu, ditanya apa, jawab apa gitu, hatinya kagak bergetar. Tapi kita balik lagi ke kuis nih ya. Tadi kan kita udah bilang ada 6 level. Yang semakin tinggi levelnya, jumlah pertanyaannya itu juga akan lebih bertambah dan setiap pernyataannya itu akan lebih sensitif untuk dijawab. Pokoknya kalau berhasil lolos sampai ke 6 level tuh, 6 levelnya dilewati, dengan menjawab semuanya jujur berarti ya, kira-kira uang yang bisa didapatkan itu sekitar 300 juta rupiahan. Ya udah nih, ketika game dimulai, kontestan itu tentunya bisa mengundurkan diri kapanpun juga. Kalau misalkan mereka udah merasa nggak sanggup nih ngadepin pertanyaannya, nggak mau jawab gitu loh. Pokoknya kalau gentle bilang, saya nggak mau jawab, ya udah berarti selesai permainannya dan dia bisa membawa uang sesuai level yang memang sudah dilewatin. Tapi kalau dia menjawab tapi ketahuan bohong, otomatis duitnya langsung angus semua gengs. Intinya berarti mending gentle bilang stop daripada sosokan lanjut tapi bohong begitu cenah. Mantan-mantan lo berarti nggak bisa nih ikut kuis begini yang dari level 1 juga udah kalah, bohong mulu kerjaannya. Pokoknya setiap kali kontestan itu menjawab akan ada alat poligraf yang mengkonfirmasi kejujuran dari kontestan tersebut. Nah waktu itu presenter kuisnya ini bernama Beto Ortiz, yang mana background dia adalah seorang jurnalis
Kawakan yang terkenal banget, punya tatapan tajam dan sering nyecer tuh narasumbernya. Macam kalau di sini Mbak Nana tuh, Mata Najwa. Dan di awal seperti kebanyakan acara-acara TV, Ruth-nya sebagai kontestan pertama diperkenalkan dulu tuh backgroundnya, macam kayak acara-acara apa Indonesian Idol begitu kan, kayak diperkenalkan kehidupannya dia itu bagaimana. Nah waktu itu dibilangin Ruth ini masih berusia 19 tahun dan lahir dari keluarga yang pas-pasan, bisa dibilang kekurangan. Ruth yang berprofesi masih menjadi mahasiswa itu sampai harus nyari uang tambahan untuk dirinya sendiri, dimana dia mengaku bekerja di sebuah call center gitulah, jadi kayak customer service secara part time ya kan, karena dia masih mahasiswa. Dan di acara tersebut pun Ruth ini membawa orang tuanya dan pacarnya juga yang bernama Brian. Tapi ternyata hubungan antara Ruth sama Brian ini itu nggak direstuin sebenarnya sama si orang tuanya Ruth. Ya bahkan di acara itu orang tuanya Ruth terang-terangan bilang kalau mereka nggak suka sama si Brian. Lah belum apa-apa udah jujur banget tuh orang tuanya. Alhasil si Briannya sendiri kayak keringet dingin, kelihatan kagak nyaman lah. Langsung disindir begitu on the spot di acara TV juga coba. Yaudah akhirnya pertanyaan nomor 1 pun dimulai. Apakah kalian siap? Cuman ya karena ini masih level 1, pertanyaannya juga masih yang receh-receh. Yaitu, pernahkah kamu bolos sekolah tanpa diketahui oleh orang tuamu? Ya si Ruth sempat ngelirik tuh ke arah orang tuanya. Dan dia menjawab, pernah ya aku bolos gitu tanpa orang tua aku tahu. Ya elah, kayaknya semua anak ya. Kecuali misalkan itu anak selalu ranking 3 besar, murid teladan gitu, unggulan, gak pernah bolos mungkin. Lah kalau anak-anak Badung kayak gitu lah, sekali 2 kali dulu mah pernah. Dan waktu itu lie detector menganalisa jujur. Ya udah penonton tepuk tangan kan tuh. Ya namanya juga masih level 1. Pertanyaan tadi terus dijawab jujur, yang cuman masalah bolos sekolah pernah begitu juga dianggapnya ya biasa aja kan. Pertanyaan lucu-lucuan lah. Dimana di level 1 itu ada 6 pertanyaan nih gengs. Lanjut ya ke pertanyaan kedua. Apakah kamu pernah melakukan operasi hidung? Dijawab lagi sama si Ruth. Iya pernah. Jujur lagi dia. Pertanyaan ketiga. Apakah kamu puas dengan penampilanmu? Dijawab kayak enggak puas. Dianalisa. Jujur lagi. Pertanyaan keempat. Jika kamu menemukan dompet nih berisi uang yang terjatuh dengan kartu identitas di dalamnya, apakah kamu akan mengambil uang tersebut atau mengembalikannya? Nah, di situ si Ruth kelihatan ragu gitu. Tapi akhirnya dia menjawab, sepertinya saya akan mengambil uang tersebut. Nah, kali ini penonton pada nggak tepuk tangan tuh. Karena menurut penonton ini jawaban Ruth kurang beretika. Yang kalau itu pertanyaannya ada di soal PPKN zaman dulu, ya lo PPKN namanya sekarang apa ya? Pasti kan harusnya bilangnya mengembalikan begitu kan ya. Tapi ternyata lie detector menganalisa kalau Ruth jujur ya, emang mungkin dia mau ngambil uangnya aja mumpung kagak ketahuan. Ya gimana, soalnya kan ini permainan kejujuran memang. Sekalipun itu pahit istilahnya kejujurannya. Sampai di pertanyaan ke-6 nih, yaitu pertanyaan terakhir di titik level aman, melewati level 1 udah mau selesai. Dan nanti lanjut ke level 2. Dimana pertanyaannya adalah, apakah Anda pernah dalam sebulan tidak mandi? Ya orang-orang di situ awalnya udah pada tegang kan, kirain pertanyaannya akan gimana. Cuma kalau pertanyaan begitu doang mah mau jawab, iya pernah sebulan gak mandi gitu ya, bodo amat, tadi diketawain doang. Dan Ruth memang menjawab nggak pernah sih. Ya udah selesai tuh level 1. Dimana Ruth di situ mendapatkan uang 1.000 nue bosol gitu. Ngomongnya nue bosol begitu ya mata uangnya. Atau kalau dirupiahin sekitar 4 juta rupiah. Karena telah menjawab jujur 6 pertanyaan di level 1. Abis itu kan iklan dulu nih, jeda pariwara. Ya biar kayak kuis-kuis gitu, ada iklannya dulu tadi. Oke, sekarang si Ruth ini lanjut ke level 2, di mana ada 11 pertanyaan. Tapi dari pertanyaan pertamanya aja udah mulai cukup sensitif nih. Apakah kamu pernah malu dengan sikap keluarga? Ruth mulai kayak gelisah nih buat jawab nih. Dia mulai menghela nafas kayak ragu-ragu gitu loh. Sebelum akhirnya bilang, iya, aku pernah malu. Otomatis muka kedua orang tua Ruth yang disorot kamera gitu kan, di zoom gitu ya, dengan ekspresi mereka yang kelihatan mesem gitu, berarti anaknya ini pernah malu sama orang tuanya. Lanjut, kita skip langsung ke pertanyaan 8. Apakah kamu pernah minum pil pencegah kehamilan? Dan dijawab sama Ruth, ya pernah. Ini pokoknya kalau gua terus ngomongin pertanyaan selanjutnya berarti si Ruth ini terbukti jujur jawabnya ya oleh lie detector. Nah masalahnya di pertanyaan ke-8 tadi, di negara Peru sendiri itu masih cukup konservatif gengs. Masih banyak hal yang dianggap tabu. Jadi ketika orang-orang mendengar Ruth yang masih berumur 19 tahun kala itu, belum nikah juga ya, loh kok nelen macam pil KB gitu buat mencegah kehamilan, buat apaan? Berarti kecil-kecil dia udah begituan ya sama pacarnya si Brian tuh. Yang mana Brian ada di situ juga. Langsung pucat mukanya si Brian disorot sama kamera kan. Dan tentunya muka orang-orang di sekitar langsung kayak tatapannya menjudge begitu kan. Ternyata pacarannya udah mama papa. Ya udah masuk nih ke pertanyaan ke-9. Apakah Anda pernah merasa kalau pacar Anda itu tidak pantas untuk Anda? Si Ruth ya ngeliat ke Brian kan. Dan akhirnya dia menjawab, ya, saya pernah merasa seperti itu. Heboh itu satu studio kayak gitu kan. Lanjut lagi udah ke pertanyaan ke-11. Pertanyaan terakhir di level 2 ini. Apakah Anda benar-benar bekerja di call center? Jadi kan selama ini si Ruth itu bilang ke semua orang kalau dia part-time-nya di call center kan, jadi customer service. Sampai sebelum tadi acara kuisnya dimulai, pas dibacain biografinya, kan dibilangnya begitu juga. Tapi di situ si Ruth ini menjawab, enggak, selama ini saya tidak bekerja di call center. Nah loh,
Cuma kan tadi pertanyaannya begitu doang. Benar atau tidak bekerja di call center? Jawabannya tidak, enggak. Terus nggak ada pertanyaan tambahan lagi nih kayak, lalu sebenarnya Anda bekerja di mana? Begitu nggak ada. Penasaran? Sama kita juga. Tapi kita lanjut dulu, berarti ini next ke level 3. Dan gue langsung loncat aja ya ke pertanyaan ke-12. Maukah Anda meminjamkan semua uang yang Anda punya kepada orang tua Anda jika mereka memintanya? Di situ si Ruth nih bilang, iya, saya akan memberikan semua yang saya punya untuk orang tua saya. Di situ penonton takut banget denger jawaban. Apalagi lie detector juga menilainya jujur. Wah, anak baik nih. Kalau positif pokoknya kalau ditepuk tanganin lah. Pertanyaan ke-13 lanjut. Apakah Anda akan melepaskan pacar Anda yang sekarang jika Anda menemukan seseorang yang lebih baik? Nah, pacarnya Ruth nih, si Brian, itu adalah seorang driver mototaksi, gengs. Kalau di kita tuh macam supir bajai gitu loh ya bentukannya. Dan Brian ini ternyata ngomongnya tuh gagap. Tapi bukan gagap dari lahir. Melainkan waktu itu pas dia umur 8 tahun, Brian pernah didorong sama pacar ibunya sampai guling-guling tuh jatuh dari tangga. Nah, semenjak saat itu si Brian ini tuh gagap. Tapi penyebab pastinya belum tahu kenapa. Maksudnya entah karena cedera otak jatuh dari tangga atau karena ada trauma psikis gitu loh. Nah, dari pertanyaan tadi nih, si Ruth menjawab, ya, aku pasti akan memilih orang lain jika memang dia lebih baik. Lagi-lagi si Brian mukanya disorot yang di zoom tuh. Kelihatan ekspresi antara bengong sama kecewa, nggak percaya mendengar jawaban tersebut. Apalagi tadi Ruth ini menjawabnya dengan tegas dan yakin tanpa ragu-ragu sama sekali. Mungkin dari sisinya Brian kayak, gua kira hubungan kita spesial begitu ya. Nah, tapi dari situ si presenter ini tuh mencoba menggali lebih dalam. Jadi kalau begitu sebenarnya tipe pria idaman Anda tuh yang bisa dikatakan baik tuh gimana? Ruth tuh bilang kalau dia suka laki-laki yang ambisius dalam pekerjaan dan mapan juga dari segi finansial. Dimana kedua hal itu tidak dimiliki di Brian, gengs. Sepintas si Brian memang terlihat diem aja gitu ya. Tapi setelah kamera tuh nge-shoot lagi tuh, terlihat lututnya kayak bergetar gitu ya. Mungkin hatinya merasa sakit mendengar hal tersebut. Apalagi kan disaksikan banyak orang, yang malu lah. Si presenter itu juga akhirnya nanya nih ke Brian yang ada di bangku penonton. Brian, apakah kamu benar-benar jatuh cinta kepada si Ruth? Brian menjawab, iya, aku mencintainya. Lalu bagaimana perasaanmu dengan jawaban Ruth tadi? Aku nggak tahu harus berkata apa, namun yang jelas itu terdengar kejam. Ya di situ si Ruth langsung mencoba membela diri ya. Kayak, Enggak, aku nggak bermaksud untuk berkata jahat. Tapi kan di sini memang kita dituntut untuk memberikan jawaban yang jujur. Ya bener sih, emang begitu ya. Ini kan permainan kejujuran, jadi jawabnya harus jujur. Ya udah lanjut aja langsung ke pertanyaan ke-12. Menurut Anda, apakah orang tuamu akan bangga jika mereka mengetahui pekerjaan Anda yang sebenarnya? Jawaban Ruth adalah, pekerjaan saya sebenarnya bukan sesuatu hal yang ilegal di Peru. Tapi sepertinya mereka nggak akan bangga pada pekerjaan saya saat ini. Lanjut, pertanyaan ke-17. Apakah benar Anda bekerja di klub malam? Si Ruth langsung menatap kedua orang tuanya. Dia kayak memantapkan hati sambil bilang, ya, saya sebenarnya bekerja di klub malam. Di situ kedua orang tuanya Ruth langsung kayak nunduk gitu malu. Mata mereka kayak terpejam, kayak terlihat sangat kecewa begitu loh, kayak nahan nangis, nahan marah mendengar kenyataan pahit tersebut dari anaknya sendiri di depan banyak orang. Bener-bener kayak sebuah statement yang menelanjangi diri sendiri gitu gak sih? Masalahnya kan ini acara TV-nya disalurkan TV nasional. Otomatis saudara, tetangga, semuanya makan jadi tahu. Yang mana si Ruth ternyata nggak pernah kerja di call center selama ini. Melainkan dia bekerja sebagai penari striptis di sebuah klub malam dengan bayaran 180 nuevo sol atau sekitar 700.000 rupiah sekali tampil. Dan setiap malam biasanya Ruth ini bisa tampil 1-3 kali, gengs. Dan Ruth itu juga akhirnya mengaku pernah menerima open BO selama 2 kali. Dimana setiap habis open BO itu dia selalu akan nangis 3 hari 3 malam buat mengutuk dirinya sendiri kayak menyesali perbuatannya. Tapi gimana? Tetap butuh duit. Ampuni dosa-dosa hambamu ini ya Allah. Hamba sudah larut dalam perbuatan maksiat ya Allah. Pokoknya semua itu terungkap dari pertanyaan-pertanyaan memang dilontarkan sama si presenter ya. Dimana si Ruth ya harus menjawab dengan jujur. Hingga akhirnya Ruth ini berhasil menyelesaikan level 4. Dan dia sudah berada di titik aman, mendapatkan 15.000 nuevo sol atau sekitar 60 juta rupiah. Nah, si presenter akhirnya bertanya lagi, Ruth, apakah kamu berani melanjutkan pertanyaan ini sampai ke level 5 dan level 6? Yang pastinya pertanyaan-pertanyaannya akan lebih sensitif lagi. Nah, di sisi lain, ibunya Ruth tuh meminta si Ruth untuk berhenti dari permainan tersebut. Kayak, udah berhenti gitu loh. Beberapa penonton juga sampai meminta Ruth untuk udah berhenti aja. Karena semua kejujuran yang dia udah buka udah nggak lucu lagi nih jatuhnya. Macam ngelihat orang yang tadi tuh menelanjangi dirinya sendiri di depan publik buka aibnya. Kalau kalian tuh mau ikutan nggak cara begini? Coba komen di bawah ya. Lebih mentingin nutup aib apa uang? Di situ si Ruth sadar udah ngecewain orang-orang terdekatnya dengan kejujuran yang dia ucapkan. Dan sepertinya memang aib-aib yang terbongkar itu udah terlalu jauh. Maka akhirnya si Ruth memutuskan untuk berhenti. Keputusan Ruth itu lagi-lagi disambut dengan tepuk tangan penonton. Menurut para penonton, keputusan Ruth berhenti itu sebagai keputusan yang tepat. Karena tadi Ruth ini dianggap sudah terlalu banyak lah membongkar aibnya sendiri, yang bisa mempermalukan keluarga juga. Singkat cerita, berarti si Ruth ini berhasil membawa uang sekitar 60 juta rupiahan ya. Dimana pada tahun itu ya angka yang cukup besar yang bisa dia dapatkan dengan
dengan 1 hari aja tuh. Nggak sampai 1 hari, malah kan kuisnya hanya berapa jam aja. Tapi pada saat itu, nggak ada satu orang terdekat Ruth yang kelihatan bahagia sepulang dari acara tersebut. Mau orang tuanya, mau pacarnya, mesem semua mukanya. Nah, kuis tadi itu kan di-tag di bulan Juni 2012, tapi tayangnya baru sebulan kemudian, di bulan Juli. Jadi memang syutingnya berarti ini tapping ya namanya. Namun waktu ditayangkan tuh, langsung booming. Baru episode pertama langsung diomongin orang-orang, yang saking boomingnya, game show tersebut tuh melampaui rating-rating kuis TV sebelumnya pernah ada di Peru. Dan hal itu membuat sosok si Ruth ini banyak diberitakan di portal-portal berita, jadinya viral. Nah, awalnya si Ruth ini mikir kalau berita tentang dirinya paling ya hanya akan bertahan beberapa lama aja sih. Namanya kan biasanya cepet viral bakal cepet hilangnya juga. Setelah itu ya udah dia bisa menjalani kehidupan normal lagi, di mana dia punya niatan buat ngebuka usaha salon dari hasil uang 60 juta tadi. Tapi ternyata udah berminggu-minggu berjalan, si Ruth ini masih aja jadi perbincangan orang-orang. Dia sampai nggak berani keluar rumah karena orang-orang mulai suka kayak candid-candid fotoin dia gitu, nggak tahu tujuannya buat apa. Pokoknya si Ruth itu tuh jadi stres. Dia sampai pernah kepikiran bundir karena ngeliat keluarganya ini juga kayak malu gitu sama tetangga-tetangganya, ibu bapaknya nggak berani keluar. Dibilang anaknya pelacur, open BO, sebagainya begitu. Ya jangan kan tetangga. Keluarga besarnya Ruth juga pada nelpon itu marah-marah bilang mereka malu punya saudara kayak si Ruth tuh yang suka mengubar-ngubar app sendiri. Nah pokoknya di masa-masa itu, Ruth sih sempat diwawancara sama wartawan beberapa kali. Tapi kalau di hadapan wartawan, si Ruth ini berusaha tetap tegar. Dia bilang kalau dia nggak pedulilah sama perkataan orang lain. Yang penting dia udah dapat duit dan yakin duit itu bisa membawa ke kehidupannya lebih baik. Gak cuma si Ruth yang diwawancara, si Brian juga sempat diwawancara. Menurut pengakuan versinya Brian, sebenarnya Ruth sama Brian itu udah putus jauh sebelum acara itu dibuat. Tapi memang Ruth ini tahu-tahu ngehubungin Brian lagi buat pura-pura jadi pacarnya. Dengan iming-iming katanya nanti akan dibagi itu sebagian hadiahnya. Maksudnya ya dibayar pakai uang. Dan setelah acara kuis itu tayang, Ruth sama Brian udah nggak saling bicara satu sama lain. Karena si Ruth ini katanya juga udah nggak pernah ngangkat teleponnya si Brian. Bahkan Brian pun belum menerima sepersen pun uang yang dijanjikan sama Ruth yang katanya mau dibagi tuh. Dan Brian juga udahlah, gue nggak mau ngeributin uang lagi karena dia udah kadung malu gitu loh. Soalnya kan mukanya dia kepampang nyata tuh di televisi, ditanya-tanyain juga. Ya pastinya kena ceng-cengan sama orang-orang lah, sampai anak-anak SMA kalau ketemu sama dia, padahal kan umurnya lebih muda ya. Berani tuh ngeceng-cengin Brian karena si Brian kan ngomongnya gagap. Hingga akhirnya 2 bulan pun berlalu. Tepatnya di September 2012, berita tentang Ruth itu tuh naik lagi karena dia dikabarkan menghilang. Menurut versi dari orang tuanya Ruth, waktu itu mereka lagi nonton nih siaran bola sampai tengah malam. Sekalian memang nungguin si Ruth pulang. Tapi ternyata si Ruth itu tuh nggak pulang-pulang sampai akhirnya orang tuanya ketiduran. Hingga pagi harinya masih nggak pulang juga dan nggak ada kabar pula. Ya khawatir lah yang namanya orang tua. Di telepon ini satu persatu teman-temannya Ruth, tahu nggak Ruth di mana? Lihat Ruth nggak begitu ya. Akhirnya ada salah satu temannya Ruth nih bilang, semalam Ruth itu sempat sama kita di kampus, om, tante. Tapi tahu-tahu dia nerima telepon nggak tahu dari siapa. Abis itu langsung cabut pergi sendirian, nggak tahu juga kemana. Karena berhari-hari nggak ada kabar nih, Ruth juga belum pulang ke rumah. Akhirnya orang tuanya Ruth itu sempat minta bantuan ke channel TV yang menayangkan kuis yang tadi tuh. Mereka minta tolong lah buat dibantu di blow up nih pencarian Ruth supaya cepat ketemu. Tapi entah apa alasannya, permintaan tolong dari orang tuanya ini nggak digubris sama sekali sama channel TV itu. Terpaksa lah mereka minta bantuan ke media dan TV channel lain. Yang ujung-ujungnya juga si orang tuanya Ruth sampai harus membuat judul kayak anakku Ruth yang ikut program acara TV Moment of Truth episode pertama itu hilang selama beberapa hari. Tolong bantu temukan dia. Soalnya kalau nggak di-highlight nama program kuisnya itu yang bikin viral ya, pasti nggak akan terlalu dianggap Ruth ini siapa gitu loh. Bener aja beritanya abis itu langsung naik tuh, langsung viral lagi. Ruth hilang. Soalnya kan si Ruth ini juga belum lama viralnya, baru sekitar 2 bulanan. Ya belum pada lupa-lupa banget lah pasti. Dari situ banyak nih yang menghubungi sok-sok tahu keberadaannya si Ruth. Termasuk ada nih salah satu supir taksi yang ujung-ujungnya malah nipu. Jadi karena si supir taksinya itu mungkin tahu ya pekerjaan sampingnya si Ruth ini pernah jadi cewek-cewek open BO perkara nonton mungkin di kuis tuh. Nah, si supir taksinya tuh bilang ke ayahnya si Ruth, aku nih baru aja mengantarkan seorang gadis mirip sama si Ruth deh ke sebuah hotel mewah. Aku bisa mengantarkan kamu ke hotel tersebut, kamu pokoknya cukup bayar argo ongkos taksiku aja deh. Ya namanya orang tua ya lagi bingung nyari anaknya. Tahu-tahu dibilangin begitu, percaya-percaya aja. Ya namun pas ayahnya udah sampai hotel baru tahu ternyata dia cuma ditipu sama si supir taksi. Jadi di jalan tuh ya dibawa muter-muter sampai argonya mahal. Pokoknya dari sini bermunculan berbagai teori-teori konspirasi. Ada yang meyakini kalau hilangnya Ruth itu pasti ada hubungannya sama kejujurannya dia tuh di game show. Dibilang orang yang menculik atau menyembunyikan Ruth ini pasti orang yang paling sakit hati. Dan dalam kasus ini kemungkinan besar pihak yang paling sakit hati dan dipermalukan itu adalah pacarnya si Brian. Ya nggak cuma netizen sih, keluarganya Ruth sendiri pun mencurigai hal yang sama. Bahkan sebelumnya nih orang tuanya Ruth itu udah sempat datang ke rumahnya Brian. Mohon-mohon gitu sampai berlutut minta dikasih tahu di mana Ruth
berada. Karena memang mereka punya feeling yang kuat kalau kayaknya si Ruth ini tuh diculik sama Brian. Tapi ya nggak ada bukti. Soalnya nih kenyataannya, beberapa hari sebelum Ruth itu menghilang, Brian sempat muncul di depan rumahnya Ruth dalam keadaan mabuk. Namun waktu itu si Brian nggak ketemu sama si Ruth. Si Brian memang mencari Ruth, tapi dia cuma ketemu sama saudara perempuannya si Ruth. Dia bilang katanya dia mau menagih uang yang memang dijanjikan sama si Ruth. Di situ saudaranya Ruth tuh bilang, Brian sekarang lu lagi mabuk nih, lu pulang aja deh dulu deh, besok kita obrolin lagi. Tenang aja udah, gue bakal ngasih tahu si Ruth tentang pesan lo ini. Tapi karena mungkin dianggapnya diusir, Brian ini nggak langsung pergi. Dia sempat diem lama, terus dia bilang, balas dendam itu sepertinya manis. Habis itu baru dia pergi. Ya karena perkataannya itu diperkirakan kalau si Brian itu mau balas dendam. Setelah beberapa hari hilangnya Ruth, tahu-tahu ditemukan nih, seorang wanita di dasar sumur dengan kedalaman 16 kaki yang ditutup sama batu sama beton. Dan setelah dievakuasi dan dilakukan penyelidikan, akhirnya semua fakta terbongkar. Kalau wanita di dalam sumur itu benar adalah si Ruth dan pelakunya adalah Brian. Dalam penangkapannya, Brian mengakui kalau pada tanggal 11 September, sekitar pukul 11 malam, Brian ini tuh sempat menelepon Ruth waktu si Ruth ini di kampus tuh sama teman-temannya. Awalnya Brian cuma minta ditemenin buat jalan-jalan malam aja. Dan akhirnya mereka bertemu di sebuah jembatan. Dari situ si Ruth ini naik motor taksinya si Brian. Mereka sempat juga duduk di pinggir jalan ngobrol-ngobrol sambil minum sebotol wine. Dan dalam keadaan mabuk, mereka balik lanjut di rumahnya si Brian. Namun setelah mereka mereka malah cekcok. Dengan keadaannya masih cukup mabuk ya. Disitulah si Brian ini gelap mata langsung ngekik si Ruth selama kurang lebih 30 detik sampai Ruth ini ya meninggal, nggak bisa napas. Brian yang panik memutuskan untuk meminta bantuan pamannya yang lagi ada di rumah itu juga, tapi pamannya sama-sama lagi mabuk baik. Akhirnya sama si pamannya, si Ruth itu dilempar ke dalam sumur yang kemudian mereka tutup lagi tuh tadi pakai batu sama beton. Setelah diketahui semua ini ya, produser dari acara kuis yang memilih si Ruth menjadi kontestan pertama itu merasa sedih dan bersalah atas kejadian ini. Ide tentang pertanyaan-pertanyaan tentang kejujuran yang dikira dapat dinikmati sama penonton buat ketawa-ketawa buat hiburan, malah secara nggak langsung membawa malapetaka untuk seseorang. Dan setelah kejadian itu, program kuis TV The Moment of Truth, versi yang di Peru ya, cuma menghadirkan atau diisi sama artis, politisi, ya public figure yang memang dianggap siap menghadapi omongan-omongan dari netizen. Dan kejaran media juga ketimbang misalkan yang ikut tuh orang biasa, yang hidupnya kan bisa tahu-tahu berubah 180 derajat dalam waktu semalam doang. Namun si baik yang bilang, kalau pertanyaan-pertanyaan untuk artis dan politisi itu udah nggak real, alias sudah ada skripnya, pasti semua transkrip dan gimmick doang. Kenapa? Soalnya nggak ada pertanyaan-pertanyaan sensitif yang berisi rahasia kehidupan pribadi seperti apa yang dipertanyakan di episodenya si Ruth yang pertama. Ujung-ujungnya dari hasil persidangan, si Brian sama pamannya itu dipenjara seumur hidup hukumannya, gengs. Karena ternyata diketahui setelah mereka membuang Ruth ke sumur, besokannya nih pas sudah sober udah nggak mabok, mereka itu berusaha membobol ATM-nya Ruth yang berisi 60 juta. Jadi mau dikuras juga hartanya. Ya berarti ini ujung-ujungnya kejujuran yang pahit dan nominal uang yang besar dapat mengubah seseorang menjadi menakutkan ya. So guys, itu sebuah kasus kejujuran yang membawa malapetaka. Jadi menurut kalian ini gimana? Apakah kalian tim yang percaya berkata jujurlah sepahit apapun itu? Atau kalian adalah tim white lies? Ya bohong-bohong dikit nggak apa-apa lah. Supaya tidak menyakiti hati orang atau gimana begitu ya? Coba komen di bawah. Karena jujur nih ya, kalau gue mungkin masuknya ke tim white lies kali ya, selama porsinya memang tepat. Tuh gue coba jawab dengan jujur. Tapi di sini white lies maksudnya beda sama tukang bohong ya. Dimana memang ada hal-hal yang jangan terlalu kelepasan lah mulutnya. Soalnya menurut gue ya, nggak semua orang bisa siap gitu ya menerima kenyataan yang mungkin Toto bisa membuat hidupnya jadi stres, kaget, ataupun sedih. Soalnya kan mental orang beda-beda. Ya, menurut gua. Ya karena dari perjalanannya gue pernah menemukan orang yang memang mentalnya baja nih, tapi ada juga yang memang orang mentalnya yupi begitu. Jadi beda-beda. Treatmentnya nggak bisa sama. Cuma gue mau tahu nih pendapat kalian bagaimana, coba komen di kolom bawah ya. Terima kasih majikan udah pada nonton. Kalau belum subscribe boleh dong minta tolong buat klik subscribe-nya biar kita lebih semangat begitu. Akhir-akhir ini kita agak kurang semangat karena kelihatannya kayak ya begitu pada nonton tapi pada kagak subscribe gitu ya. Gratis kok subscribe-nya. Kita kagak mungut-mungut biaya apa-apaan. Terima kasih ya kalau udah bantu ya. Boleh minta like-nya juga dan sampai jumpa lagi di kasus-kasus misteri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.